Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Rucaya Siole dengan NIM 2511 021001 semester 2 program studi teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan kabel, teori dan praktiknya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep jaringan kabel, yang dimana jaringan kabel ini menggunakan media transmisi fisik untuk menghubungkan antar perangkat. Di lingkungan lain sederhana, kabel UTP adalah pilihan utama. Kemudian ada topologi star, merupakan topologi yang paling umum digunakan, di mana setiap komputer terhubung ke pusat sebagai konsentrator sinyal. Kemudian kita akan membahas tentang perangkat keras utama. Perangkat keras utama ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu LAN card, merupakan pintu gerbang fisik komputer Anda. Kartu ini bertugas untuk mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal listrik yang bisa mengalir melalui kabel LAN. Kemudian ada konektor RJ45, kepala colokan kristal yang dipasang pada ujung kabel UTP yang memiliki 8 pin emas yang memastikan kabel menempel sempurna pada port LAN. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan bantu praktik. Peralatan bantu praktik yang pertama adalah crimping tool, yaitu alat multifungsi untuk memotong kabel, mengupas koin kabel, dan menjepit atau crimping konektor RJ45 agar menyatu kuat dengan kabel. Kemudian LAN tester, yaitu alat diagnosis bertenaga baterai. Jika kabel lampu indikator 1-8 menyala berurutan, artinya rakitan kabel sukses dan siap digunakan. Kemudian ada kabel stripper atau cutter, digunakan untuk mengupas jaket luar kabel tanpa merusak serat tembaga di dalamnya. Kemudian kita akan membahas tentang jembatan antar jaringan. Jembatan antar jaringan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu router, access point, dan repeater. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan paket data antar jaringan yang berbeda. Misalnya, LAN kantor ke internet. Ada tipe statis atau manual dan ada juga tipe dinamis atau otomatis. Kemudian yang kedua ada access point, merupakan terminal yang dapat mengubah sinyal kabel menjadi WiFi atau nirkabel agar perangkat seperti smartphone bisa ikut bergabung di dalam jaringan. Kemudian yang ketiga ada repeater. Repeater ini merupakan alat penguat sinyal, karena kabel UTP mempunyai batas jarak maksimal 100 meter. Repeater ini dipasang untuk menangkap sinyal yang lemah dan memancarkannya kembali. Kemudian kita akan membahas tentang fiber optik dan koaksial. Yang pertama kita akan membahas tentang fiber optik. Kabel fiber optik ini menggunakan pulsa cahaya melalui serat kaca, sangat cepat hingga 1 Gbps, tahan gangguan petir atau elektromagnetik, dan bisa menjangkau jarak hingga 2000 meter. Kemudian yang kedua adalah kabel koaksial atau BNC. Kabel koaksial ini merupakan kabel sepaksi yang dulu sering dipakai untuk antena TV. Dalam jaringan LAN lama, ia digunakan sebagai media transmisi data terarah dengan pelindung logam atau shade. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kabel UTP dan kategorinya. Yang pertama, kita akan membahas UTP yang disebut dengan Unified Twist Pair, merupakan primadona jaringan LAN. Ia terdiri dari 4 pasang kabel kecil yang saling melilit untuk meminimalkan gangguan sinyal. Ada beberapa kategori dan kegunaan utamanya. Untuk kategori pertama, digunakan untuk jaringan telepon atau voice dan tidak mendukung transmitasi data komputer. Kemudian ada kategori 3, digunakan untuk telepon dan jaringan komputer lama dengan kecepatan hingga 10 Mbps. Kemudian ada kategori 5E, digunakan untuk jaringan data modern dan juga dapat digunakan untuk layanan suara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe sambungan kabel jaringan atau LAN.
Yang pertama itu ada kabel stretch route. Ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer dengan switch, kemudian komputer dengan hub, dan router dengan switch. Kemudian yang kedua ada kabel crossovers, yaitu kabel yang memiliki urutan warna berbeda pada kedua ujung. Ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti komputer dengan komputer, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Nah, yang ketiga ada rollover atau konsol kabel. Ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan port konsol pada router atau switch untuk konfigurasi perangkat jaringan, bukan untuk pertukaran data antar komputer, tapi untuk proses pengaturan. Nah, kemudian kita akan membahas langkah-langkah merangkai kabel. Yang pertama itu kupas dan urai kabel. Kupas kulit luar kabel sekitar 2 cm, lalu urai 8 kabel kecil di dalamnya. Kemudian urutkan dan ratakan. Susun warna sesuai standar, misal T568B. Pastikan ujungnya dipotong rata dengan menyentuh pin RJ45. Kemudian ada crimping dengan memasukkan kabel ke RJ45 dan jepit dengan tang crimping hingga pin tembaga menancap kuat. Kemudian ada testing, yaitu menggunakan LAN tester untuk memastikan semua jalur terhubung. Kemudian kita akan membahas tentang simulasi Cisco Packet Tracker. Sebelum praktik fisik, kita mensimulasikan jaringan secara virtual di Cisco Packet Tracker agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama, end device, yaitu dengan menyiapkan dua komputer atau PC 0 dan PC 1. Kemudian koneksi, hubungkan menggunakan kabel crossover karena perangkatnya sejenis. Kemudian desktop menu, klik PC, lalu masuk ke tab desktop dan pilih menu IP configuration. Kemudian kita akan membahas tentang pengaturan IP dan izin koneksi. Alokasikan alamat PC A192.168.1.1, kemudian PC B 192.168.1.1.2, subnetmasknya 255.255.255.0 dan workbooknya Jarko. Nah, setelah diatur, kita bisa membuka command prompt atau CMD. Ketika perintah ping 192.168.1.12, jika muncul tulisan replay from, artinya jaringan Anda telah sukses. Nah, untuk kesimpulannya, koneksi stabil atau LAN merupakan jaringan kabel dengan topologi start dan switch sebagai pusatnya. Merupakan pilihan terbaik karena menghasilkan koneksi yang paling stabil, cepat, dan aman. Kemudian, kunci perakitan kabel. Memilih kabel atau UPT atau fiber dan tipenya stretch untuk perangkat berbeda. Cross untuk perangkat sejenis harus tepat. Ketelitian saat crimping menentukan keberhasilan fisik jaringan. Kemudian, memanfaatkan simulasi. Simulasi di Cisco Packet Tracker wajib digunakan sebelum praktik fisik untuk memastikan pengaturan alamat IP sudah benar dan uji koneksi atau ping sukses tanpa risiko merusak data ARIA. Nah, itu dia tadi tentang jaringan kabel, teori dan praktiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.